Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Opi. Eh, Bu Opi gimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah. Nah, Bu Rizka, kira-kira ada sesuatu nggak yang jadi apa ya? Ada sesuatu yang mengganjal nggak dalam pikirannya Bu Rizka? iya nih Bu Opi, saya lagi ada sedikit masalah di kelas sih. Eh, Lagi agak dilema menghadapi siswa saya yang secara emosinya itu eh, kayaknya tidak stabil ya. Jadi sering marah-marah. Padahal kadang-kadang hanya masalah sepele gitu, atau bahkan kadang-kadang sebetulnya dia yang salah tapi dia yang marah gitu ya. Dan itu Hmm, lumayan butuh waktu agak lama nih untuk menenangkannya gitu dari kemarahannya. Jadi itu sih saya permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Opi. hmm. Jadi siswa ibu punya permasalahan di kelas ibu ada siswa yang sulit mengontrol emosi begitu ya Bu ya? Iya benar Bu Opi. Lalu kira-kira eh, tujuan Ibu menyampaikan ini kepada saya itu gimana, Bu? Apa sih sebenarnya yang jadi Saya tujuan Ibu menyampaikan ke saya? Saya sih berharapnya bisa dapat pencerahan nih dari obrolan kita di sore hari ini ya Bu. Karena saya butuh sharing, butuh ada masukan gitu. Oke, baik. Ya, semoga saya bisa membantu ya permasalahan yang dihadapi Bu Rizka. Semoga bisa apa kita bisa sama-sama menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rizka. Lalu kira-kira eh, menurut Bu Rizka, kenapa sih anak tersebut apa kalau di kelas itu sering sulit untuk mengontrol emosinya? Bu Rizka pernah apa ya? Pernah diidentifikasi nggak kenapa sih bisa begitu siswa tersebut? Saya sempat tanya juga sih, rekam jejaknya ya di kelas 3 tuh pernah ada masalah nggak seperti itu. Jadi memang sih pernah cerita dari teman-temannya, sikap dia tuh memang mudah marah. Jadi marah yang tidak jelas sebetulnya. Itu pun disampaikan juga sih Bu dari wala sebelumnya pernah ada kejadian yang bikin dia tuh apa tuh ya mudah marah itu dan sampai di kelas saya ini ya udah kelas 4 itu ya sikapnya masih seperti itu gitu. Ibu pernah menelusuri lebih dalam gitu apa yang terjadi dengan anak tersebut sehingga dia apa memiliki kebiasaan dari kelas sebelumnya sampai terbawa sampai kelas yang sekarang. Belum sih Bu. Saya belum dapat data apa-apa. Sejauh ini tuh saya belum dapat apa datanya ini seperti apa ya. Tapi kalau Berarti melihat saya cuma tahu hobinya dia gitu ya. Sejauh ini sih dia anaknya anak intuiting ya, yang memang senangnya dari gaya belajar dia itu auditori ya Bu ya, dari asesmen yang di awal masuk itu dia masuknya ke auditori, jadi masih baru sebatas itu aja sih yang saya tahu. Tapi kalau terkait dengan emosinya yang meledak-ledak ini, saya masih belum paham ya, belum tahu. ada kemungkinan tidak ketika dia belajar di kelas dengan gaya belajarnya yang auditori sehingga dia ada rasa tidak nyaman ketika belajar makanya dia itu melampiaskan dengan emosinya yang sulit terkontrol gitu mungkin atau mungkin dari strategi pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan yang ibu lakukan ketika di kelas sesuai dengan gaya belajar anak tersebut atau seperti apa Bu? Ya, kalau untuk kegiatan pembelajaran sih sebetulnya dia bisa ngikutin. Bahkan tidak ada masalah ketika dia mengikuti apa tuh semua kegiatan pembelajaran ya.
permasalahan muncul itu biasanya dia dengan rekan-rekan kerja, rekan-rekan apa teman-temannya gitu, teman-teman sebayanya. Jadi misalnya hanya masalah pinjam pensil, terus pensilnya enggak ada, terus misalnya dia pinjam buku, terus temannya itu enggak ngasih, jadi ya marahnya yang sampai meledak-ledak gitu, atau temannya ngomong sesuatu tentang keburukan dia di depan dia gitu, menyinggung perasaan dia, nah itu sampai dia meledak-ledak gitu. Itu sih yang selama ini terjadi sih gitu. Baik, baik. Kira-kira menurut Bu Rizka kira-kira ada rencana apa berkaitan dengan permasalahan siswanya Bu Rizka di kelas ini? Kira-kira rencana Bu Rizka itu untuk anak tersebut itu apa gitu Bu kira-kira? Saya sih pengennya ngobrol langsung ya sama orang tuanya, ya nanya langsung nih anak kenapa gitu ya, apa dari pola asuh orang tuanya gitu ya. Jadi kepengennya sih ngobrol sama orang tuanya Bu gitu dalam waktu Hmm, dekat ini gitu. oke, oke, oke. Nah, kira-kira pada saat Ibu menghadirkan orang tua, kira-kira Ibu berkomunikasinya nanti kira-kira bentuknya seperti apa ya? Apa Ibu mengundang langsung ke sekolah, atau via telepon aja atau bagaimana Bu? Ya, kalau menurut saya sih kan kalau melalui telepon itu nggak enak ya Bu ya. Rasanya khawatirnya salah persepsi. Jadi saya sih berharapnya saya mengundang orang tua tersebut gitu dalam waktu dekat ini sih gitu. Oke, baik. Selain menghadirkan orang tua siswa, menurut Ibu ada lagi tidak yang akan Bu Rizka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm, selain mengundang orang tuanya, mungkin saya perlu home visit juga kali ya Bu ya. Karena biasanya Iya, sikap iya. anak-anak dan orang tua itu suka beda ya, antara di sekolah Iya, dengan iya. kondisi dia di rumah gitu. Seperti itu. Betul, betul. Mm. Nah, ketika nanti, misalnya Ibu sudah menghadirkan orang tua, terus kemudian Ibu, akan melakukan home visit, itu kan, rencana yang akan Ibu lakukan ya. Heeh. Nah, kira-kira, menurut Ibu, eee, kira-kira kapan rencana tersebut akan Ibu lakukan? Eh, Mungkin awalnya saya akan itu ya Bu, dalam waktu pekan ini. Sedangkan kalau untuk home visit itu saya juga mudah-mudahan sih saya ada waktu ya di waktu pekan ini gitu. Saya bisa minta tolong sama teman rekan guru gitu untuk menampingi saya berkunjung ke rumahnya. Karena kalau berlarut-larut ya khawatirnya permasalahan ini akan semakin memburuk ya, kondisi psikologi si anak ini mungkin menurut gitu Bu. Selain Ibu, meminta bantuan, dari, para guru, adakah yang akan Ibu minta bantuan lagi untuk menyelesaikan masalah ini? Sepertinya saya juga perlu berkonsultasi dengan tadi ini kesiswaan ya Bu, yang kurang ada ini kan masih terkait dengan permasalahan siswa. Jadi saya perlu juga melaporkan permasalahan kesiswa, ke bidang kesiswaan, karena ini sebagai catatan juga ya di bagian kesiswaan dalam perkembangan anak-anak di sekolah ini. Gitu. Oke, baik. Semoga ke depannya rencana yang sudah Ibu buat, bisa terlaksana dengan baik dan, semoga siswa yang tadi, agak kesulitan untuk mengontrol emosi bisa berubah ya, Bu, ya. Setelah Ibu melakukan, Ini rangkaian rangkaian kegiatan yang akan rangkaian, kegiatan yang akan Ibu laksanakan, semoga siswa tersebut bisa mengalami. saya juga berharap dengan dua rencana ini mudah-mudahan sih bisa sedikit memberikan solusi ya. Meskipun masalah emosi ini memang permasalahannya pasti cukup panjang ya Bu ya. Betul, betul. Oke, baik. Semoga rencana Ibu berjalan lancar ya, Bu, ya. Jika Ibu misalnya ada kendala,
Ibu boleh nanti kita ngobrol-ngobrol atau Ibu boleh menyampaikan secara pribadi ke saya ya Bu ya. Siapa tahu Iya, saya terima bisa. kasih. Ya, terima kasih Bu Oki sudah mau mendengarkan keluhan saya. Rasanya gimana Bu Rizka? Perasaan Bu Rizka sekarang setelah Ibu menyampaikan keluhan Eh, saya? ya, alhamdulillah ya, saya dari kita sharing seperti ini, saya jadi ada pencerahan sih ya. Yang tadinya saya merasa bingung, sekarang alhamdulillah ada beberapa poin yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga ke depannya Ibu bisa menjadi seorang guru yang bisa mengayomi anak-anak didik Ibu dengan baik ya Bu ya. Oke, ya, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sama-sama Bu Oki.